Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel Rasa Hidup bersama Bang Tio gitu kan, mantan cleaning service yang terobsesi menjadi cover boy, tapi cuman keterima sebagai office boy dan langsung dipecat gara-gara minta kenaikan gaji gitu kan. Dan setelah melanglang buana ke berbagai jenis pekerjaan, akhirnya memutuskan diri untuk menjadi content creator alias YouTuber ya. Mohon doa restunya supaya bisa bermanfaat dan untuk lingkungan alam semesta dan bisa menggurita gitu kan, amin amin ya robbal alamin gitu kan. Nah, pada episode kali ini kita akan memberikan dua materi. Materi pertama adalah kelanjutannya gitu pada episode saya sebelumnya itu Bang Tio membahas itu kan apa yang dulu apa tuh dokumen ya. Jadi dokumen-dokumen yang harus dibawa pada pendaftaran UTBK SNBT gelombang kedua ya 2023 gelombang kedua gitu kan, apa yang harus dibawa gitu kan. Kemarin sudah ada bocorannya, itu adalah rapi ya, dan pakai sepatu, nggak boleh pakai sendal gitu kan, apalagi kiri sendal kanan sepatu, tidak seperti itu ya. Jadi harus pakai rapi dan bersepatu gitu kan. Nah, yang selanjutnya apa gitu, jadi secara umum gitu kan, kalau sahabat Rasa Hidup alias Sarah ingin mengikuti UTBK SNBT 2023 tahap kedua atau gelombang kedua, maka dokumen-dokumen ya yang harus dibawa itu supaya nanti kita datang nggak diusir. Karena kalau kita datang ternyata setelah diperiksa nih, ternyata itunya kurang lengkap ya dokumen itu, kita nggak, panitia tuh nggak akan bilang udah saya tunggu silakan setengah jam masih enggak. Dia begitu kita periksa nih panitia periksa nih, terus tiba-tiba ada satu yang lengkap, kita diusir, kasarnya kita diusir, cuman bahasa halus ya, maaf Anda tidak diizinkan masuk ke gedung ini, itu bahasa halus, tapi bahasa kasar kita diusir. Nah, supaya kita tidak diusir, gimana caranya, lengkapi dokumen-dokumen. Jadi sekali datang kita harus siap gitu kan. Tentunya satu minha atau dua minha kita sudah survei ya ke gedung yang bersangkutan, supaya kalau nanti kita datang langsung tahu yang kita tuju gitu. Jadi nggak bertele-tele gitu kan, seperti. Dan diusahakan kita datang 1 jam atau 1,5 jam seperlunya sebelum jam ujian berlangsung gitu, supaya untuk ada research, jangan baru datang ngos-ngosan ya kan, masih capek langsung ngerjain soal. Jangan, jadi datang istirahat dulu gitu kan, makan-makan dulu atau ngopi-ngopi dulu masih gitu kan. Buat yang seneng ngopi silakan gitu, kalau mau ngopi dulu gitu kan, ngudut-ngudut dulu misalnya gitu. Nah, baru habis itu baru ujian kan, 1 jam 1 jam setengah. Jangan langsung datang tepat waktu, tapi 1 jam sebelum sebelum ujian berlangsung udah survei satu minha atau dua minha gitu ya, seperti itu. Nah, begitu. Nah, jadi apa gitu, jadi dokumen yang harus dibawa yang pertama gitu kan, itu yang pertama itu kartu tanda peserta ya, kartu tanda peserta UTBK SNBT tahun 2003 itu kan. Jadi sahabat Teras Hidup yang ikut UTBK gelombang 2 pasti sudah punya kartu tanda peserta UTBK SNBT 2023. Nah, itu dibawa ya, wajib dibawa gitu, supaya kita nanti tidak dipus-pus gitu ya. Nah, kemudian kita jangan lupa yang berikut, yang kedua itu adalah kita membawa masker gitu kan. Nah, selain kita mau masker, itu temannya masker itu ada di syarat yang ketiga, itu apa, hand sanitizer ya, hand sanitizer itu perlu kita bawa gitu kan, supaya kita tidak diusir kasar gitu kan. Kemudian dokumen yang keempat yang harus dibawa itu adalah kartu identitas. Nah, kartu identitas ini macam-macam, jadi bisa KTP, paspor, SIM, atau kartu siswa gitu. Dan ini tidak harus dibawa semuanya, salah satu saja. Jadi boleh KTP saja, paspor saja, bukan berarti harus bawa empat-empatnya, enggak, bawa salah satu saja itu sudah cukup gitu. Nah, kemudian yang kelima itu surat keterangan lulus asli ya bagi peserta UTBK angkatan 2023. Jadi angkatan terbaru nih 2023 itu perlu membawa surat keterangan lulus asli. Nah, itu syarat, itu dokumen yang kelima. Nah, dokumen yang keenam bagi peserta UTBK angkatan sebelumnya yaitu 2022 dan 2021 itu cukup, tidak perlu membawa SKL asli, tapi itu masuk ke dalam syarat yang keenam, yaitu cukup fotokopi ijazah ya, cukup fotokopi ijazah yang dilegalisir ya untuk peserta UTBK 2021 dan 2022 gitu. Dan kemudian yang terakhir seperti kemarin yang saya kasih bocoran,
pakai baju formal, baju resmi ya gitu. Jangan pakai baju tidur atau baju kita sehari-hari waktu kita main game atau apa gitu kan. Jangan pakai baju formal seperti layaknya kita perlu kondangan gitu. Kalau kita ikut kondangan gitu ketemu pejabat apa, wah itu kita kan pakai baju formal. Itu yang kita pakai dan bersepatu. Jangan nyeker atau sendal gitu atau sebelah kiri sepatu sebelah kanan sendal, jangan nanti tanda-tanda gitu seperti itu ya. Oke, seperti itu saya doakan semoga sahabat rasa hidup alias yang ingin mengikuti UTBK gelombang 1 dan gelombang 2 semua lulus gitu kan 100% gitu kan, amin amin ya rabbal alamin gitu seperti itu. Oke, nah itu materi pertama seperti yang kemarin saya janjikan, melanjutkan materi sebelumnya ya gitu, dokumen yang harus dibawa. Mudah-mudahan sahabat rasa hidup tidak gagal mandiri ya. Nah kalau masih bingung, nah lihat lagi dari awal, jangan di skip ya, biar tidak gagal mandiri gitu kan, tonton terus gitu kan. Nah kalau masih bingung juga, kirim komentar beserta disertai menekan tombol like, subscribe sama tombol lonceng supaya kalau ada pembaruan informasi sahabat rasa hidup alias Sarah dapat informasi lebih dulu ketimbang yang lainnya gitu. Oke begitu. Nah itulah kelanjutan materi dan sebelumnya yang pernah saya janjikan. Nah sekarang kita akan masuk kepada materi hari ini, materi yang sebenarnya yaitu apa gitu kan. Nah sekarang ini kan bulan, pada saat episode ini dibuat ini tuh bulan Mei ya. Nah bulan Mei ini kan tuh menjelang semua ya, semua serba lulus ya, lulus SD, lulus SMP, lulus SMA ya kan. Yang kuliah itu sudah wisuda, pengen ikut S2, pengen ikut S3 gitu kan. Nah supaya tidak misalnya salah masuk jurusan gitu kan, tidak salah masuk jurusan, kita perlu mempelajari lebih dengan baik jurusan apa yang harus kita ini gitu. Dan di episode beberapa sebelumnya saya juga pernah mempelajari, sudah pernah saya bahas gitu. Jadi mudah-mudahan sahabat rasa hidup alias Sarah sekarang jadi tidak sampai terjadi lagi kejadian salah jurusan gitu kan. Nah sekarang bagi khusus untuk mahasiswa ya atau anak pelajar gitu kan yang sudah berada di kelas 11 ya, kelas 11 atau kelas 12 SMA, ini materi ini cocok untuk diikuti. Atau kalau bagi para orang tua murid yang memiliki anaknya yang kelas 12 atau kelas 11 SMA, nah mengikuti materi ini cocok gitu kan. Atau bagi mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin kuliah di jurusan saintis dan teknologi gitu kan, itu untuk mengikuti materi ini cocok gitu, karena materi pada kali ini gitu kan judulnya adalah gitu kan, nah ini kan kalkulus gitu kan, kalkulus. Nah ini nanti secara keseluruhan gitu kan materi atau mata kuliah atau pelajaran mata pelajaran kalkulus itu terdiri dari pengantar kalkulus, kemudian setelah pengantar kalkulus ya kita kenalan sekilas gitu kayak selayang pandang kalkulus, terus materi yang ada pada kalkulus. Dan setelah kita paham dengan materi yang ada pada kalkulus, nah terus nanti kita kan pengen tidak salah masuk jurusan. Nah setelah kita belajar kalkulus, kita tentu perlu tahu mata kuliah ya, perlu tahu mata kuliah yang mempelajari kalkulus ya, mata kuliah atau jurusan atau program studi apa saja atau fakultas apa saja yang perlu memahami pengetahuan kalkulus gitu kan. Nah setelah kita belajar semuanya, tentu ini yang paling penting itu aplikasi dalam keseharian kita gitu kan. Apapun profesi kita gitu kan harus bisa diaplikasikan kalau belajar kalkulus dalam keseharian gitu kan ya. Itu istilahnya selayang pandang tentang kalkulus gitu kan. Nah sekarang gitu kan, kalau gitu apa sih itu kalkulus gitu kan. Nah kalau berdasarkan dari etimologi bahasa gitu kan, kalkulus itu berasal dari bahasa Latin. Nah bahasa Latin itu kalau bahasa harfiahnya calculus ya, jadi ternyata calculus itu bukan dari bahasa Inggris tapi dari bahasa Latin. Nah terus diadopsi oleh Inggris gitu, jadi aslinya itu dari bahasa Latin calculus. Nah apa itu definisi harfiahnya? Calculus itu adalah batu kecil. Nah tapi di wilayah Latin itu batu kecil itu digunakan untuk menulis gitu, menghitung gitu kan, menghitung dalam keseharian mereka gitu kan. Misalnya mereka mau belanja mau kemana gitu kan, itu nyatetnya atau ngitungnya itu pakai batu kecil gitu. Kalau kita sekarang mungkin pulpen atau pensil dan seterusnya, kalau dulu batu kecil gitu kan, zaman dulu ya, itu definisi kalkulus secara bahasa. Nah kalau secara definisi gitu kan, kalkulus adalah cabang
matematika yang mempelajari itu kan tentang perubahan ya kan. Nah, cabang matematika yang mempelajari tentang perubahan gitu kan. Nah, perubahan ini meliputi ya, meliputi gitu kan diferensial atau turunan, kemudian integral ya, integral atau anti turunan. Nah, atau kalau saya lebih senang menyebutnya tanjakan. Jadi integral, anti turunan atau tanjakan itu sama gitu kan. Itu definisi kalkulus ya gitu kan. Nah, kemudian materi-materi yang kita pelajari pada kalkulus gitu kan, itu antara lain ya, kalau nanti kita belajar kalkulus baik yang di tingkat SMA maupun di tingkat perguruan tinggi gitu kan, jurusan apapun kita, kalau kita nanti belajar kalkulus itu kita akan mempelajari ini gitu kan. Yang pertama sistem bilangan ya, jadi materi yang pertama sistem bilangan, kemudian materi yang kedua grafik dan fungsi. Nah, ini kalau yang pernah sekolah di jurusan IPA atau mungkin IPS tapi yang tingkat dasar kelas 1 ya, kelas 10 ya, kelas 10 SMA itu pasti tahu grafik dan fungsi, sistem bilangan. Kemudian yang ketiga limit ya. Materi yang ketiga limit, terus materi yang keempat turunan ya, turunan atau diferensial ya. Itu diferensial. Nah, kemudian yang kelima itu saya menyebutnya Bang Tio menyebutnya sebagai tanjakan. Nah, itu kalau dosen itu menyebutnya, dosen matematika biasanya itu menyebutnya anti turunan gitu kan. Nah, kalau bahasa asingnya itu integral ya. Integral bahasa asing. Nah, kalau bahasa Indonesianya versi perguruan tinggi itu anti turunan. Tapi kalau versi kita orang awam ya atau versi Bang Tio itu tanjakan gitu. Nah, itu semua tidak lengkap kalau kita tidak aplikasikan gitu. Jadi nanti yang materi kan itu aplikasi kalkulus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada episode yang sebelumnya saya pernah membahas contoh aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi turunan pada kehidupan sehari-hari itu ketika presiden mengundang dua pakar ya, dua profesor ya untuk menghadapi COVID-19 ya. Pasti masih ingat ya. Nah, kalau yang masih lupa, nah colek lagi gitu kan, melihat video yang berhubungan dengan aplikasi kalkulus ya gitu kan, diferensial. Oke, begitu kan. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari materi, mungkin timbul pertanyaan gitu kan, Bang Tio, perlu Kak saya paham kalkulus ya? Padahal saya kan gaptek loh. Saya ini punya sembako gitu kan. Saya ini dagang cilok, saya ini dagang maklor gitu kan. Saya ini pedagang gitu kan. Pedagang atau pedagang keliling gitu kan, atau dagang sembako gitu kan. Atau saya ini cuman kasir gitu, kasir pelayan. Emang perlu? Jadi istilahnya saya gaptek matematika gitu. Emang saya perlu belajar atau paham kalkulus gitu kan. Nah, kalau kita pengen tahu kita paham kalkulus atau enggak gitu kan. Nah, itu ibaratnya gitu kan, seperti ini ya. Di episode sebelumnya saya pernah membahas tentang law of attraction ya. Sahabat Taras Hidup alias Sarah terus masih ingat ya gitu. Definisi law terus kemudian contoh-contohnya gitu kan. Nah, kalau kita terjemahkan law ke dalam badan tubuh kita itu sebenarnya bisa gitu kan bahwa manusia bisa kita identik manusia atau kita bisa identikan dengan kalkulus atau lebih tepatnya materi kalkulus gitu kan, yaitu yang tadi dari nomor 1 sampai nomor 6 gitu kan. Manusia gitu kan, menurut law of attraction, manusia terdiri dari 4R gitu kan, 4R ya, 4 unsur, 4R apa saja. Yang pertama, unsur R pertama itu adalah ruh ya, ruh gitu kan. Nah, unsur yang kedua itu adalah rasa gitu kan. Jadi unsur yang pertama ruh, unsur yang kedua itu rasa. Nah, unsur yang ketiga R atau R yang ketiga itu adalah raga. Nah, kemudian unsur yang keempat atau R yang keempat itu adalah ini ya, rajin sedekah ya atau berbagi-bagi gitu kan. Itu unsur yang keempat gitu kan. Nah, terus kalau ini kan versi law ya, law of attraction ya, ruh, rasa, raga, kemudian nanti diarahkan supaya rajin sedekah gitu kan. Nah, emang hubungannya dengan manusia ada apa gitu? Nah, manusia itu terdiri dari ya kan organ-organ tubuh manusia itu kan lengkap gitu kan. Ibaratnya kita gitu, kalau ruh dalam kita sebagai manusia itu ruh itu ada di jantung. Artinya kalau jantung kita berhenti berdetak, ya kita sudah nggak ada roh ya, hanya jasad saja gitu kan. Nah, kemudian
rasa itu diidentikan atau diibaratkan dengan manusia yang menggunakannya, bukan tidak memiliki. Pada dasarnya setiap manusia, mau orang baik atau penjahat, itu dia punya hati nurani. Cuman kalau orang baik dia menggunakan hati nurani, kalau penjahat itu tidak menggunakan hati nurani. Jadi jangan salah sangka, wah dasar lo penjahat nggak punya, maling nggak punya hati nurani. Bukan nggak punya, dia punya tapi tidak digunakan ya gitu. Jadi yang benar gitu, dia punya hati nurani itu karena dari apa ya, sudah sunatullah dari Tuhan bahwa setiap manusia itu punya hati nurani. Nah, cuman masalahnya dipakai apa enggak. Ketika kita pakai itu hati nurani, kita menjadi manusia mulia gitu kan, lebih mulia dari malaikat. Ketika kita tidak menggunakan hati nurani, kita lebih parah dari iblis. Misalnya kan kira-kira gitu. Itu rasa ada di hati nurani manusia. Nah, yang kemudian yang ketiga raga. Nah, kalau raga ini mungkin paling gampang ya. Raga itu kan fisik. Nah, contoh fisik manusia ya kita ini wujud manusia ya, ada kepala kan, akan ada lagunya, kepala, pundak, lutut, kaki gitu kan, seperti itu. Nah, itulah wujud manusia, ada kepala, ada pundak, ada lutut, ada kaki ya, dari paling atas sampai yang paling bawah. Nah, itu wujud manusia, raga gitu kan. Nah, kemudian nah kesemua ini ruh, rasa, raga menciptakan satu kesatuan manusia yang utuh. Nah, manusia hanya sampai 3R itu seperti ibarat orang kaya gitu, orang kaya yang tidak orang kaya yang pelit gitu kan. Jadi dia punya roh, dia punya hati nurani, rasa, dia punya raga, wujudnya ada. Tapi dia orang kaya tapi pelit. Nah, seperti itu kan tidak sempurna, dan orang kaya yang pelit pasti dibenci. Nah, supaya kita orang kaya tapi tidak dibenci. Nah, terapkan R yang keempat, apa? Rajin sedekah, berbagi gitu kan. Nah, jangan salah sangka, sedekah ini ibarat dengan wah punya harta berlimpah. Itu hanya salah satu contoh. Salah satu contoh sedekah itu kita membagikan harta kita itu. Tapi contoh yang lain kalau kita tidak itu bisa aja gitu kan, dengan membagikan ilmu kita gitu kan. Ilmu-ilmu seperti yang dilakukan oleh Bang Tio di channel Rasa Hidup gitu kan. Berbagi ilmu kan secara free gitu kan, tidak dikenakan biaya alias gratis gitu kan, seperti itu ya. Nah, itu law of attraction dalam diri kita kan, 4R gitu kan. Loh, emang hubungannya dengan materi kalkulus ada gitu kan. Jadi rohnya kalau ibaratnya manusia gitu kan, jadi rohnya materi kalkulus atau jantungnya materi kalkulus ada di materi atau materi yang bab 5 ya, itu adalah integral ya. Jadi bab 5 integral itu seperti jantungnya atau rohnya kalkulus. Nah, kemudian rasa atau hati nuraninya kalkulus itu ada di materi diferensial, itu di bab 4 ya. Bab 4 materi keempat itu diferensial. Nah, kemudian wujudnya materi kalkulus ya, raganya itu adalah bab 1 sampai bab 3 tadi, sistem bilangan, grafik fungsi, dan limit gitu ya. Itu adalah bab 1 sampai bab 3. Nah, itu semua tidak akan sempurna kalau kita tidak bisa mengaplikasikan. Sama seperti tadi, orang kaya tapi pelit, ya itu dibenci orang. Tapi kalau orang kaya baik hati, rajin sedekah, nah itu seperti kita mengaplikasikan yang keenam, menerapkan yang keenam, itu aplikasi kalkulus dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang sudah Bang Tio contohkan di episode yang presiden mengundang 2 pakar ya, itu dua profesor gitu ya, seperti itu. Oke gitu kan, paham mudah-mudahan gitu kan. Nah, sekarang sudah terjawab ya, ternyata kita profesi apapun kita, bahkan kita gaptek matematika itu kita perlu kalkulus dulu. Emang masih ada hubungannya, bisa gitu. Misalnya gini gitu kan, kita tapi Bang Tio gitu kan, saya buka toko sembako ya, itu toko saya itu omset saya sehari 1 juta, berarti kan itu udah bagus tuh, karena kiri kanan saya tuh di bawah 500.000 misalnya, saya sudah 1 juta gitu. Jadi saya tidak perlu belajar kalkulus misalnya gitu kan. Nah, kalau Anda cukup dengan 1 juta, nah itu silakan. Tapi kalau Anda merasa pengen belajar kalkulus, nah ketika Anda mempelajari kalkulus, maka dengan ilmu kalkulus yang kita pelajari itu kita bisa meningkatkan, menggandakan menjadi 10 juta. Yang tadinya omset sehari itu rata-rata 1 juta, dengan mempelajari kalkulus toko sembako kita bisa kita gandakan menjadi 10 juta gitu kan. Dan itu bukan
bukan ngarang-ngarang, itu bisa dibuktikan gitu kan dengan contoh soalnya aplikasi kalkulus dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, seperti yang pernah saya bahas sebelumnya gitu kan. Itu seperti itu kan, itu contoh kenapa kita walaupun gaptek matematika ternyata setelah belajar kalkulus gitu itu bisa menggandakan rezeki kita gitu kan, seperti itu. Tapi kan saya gaptek, sedangkan kalkulus itu kan buat mahasiswa doang, itu pun mahasiswa yang brilian gitu, emang bisa. Nah, segala seperti yang pernah saya seperti yang pernah Bang Tio sebutkan di channel apa di episode-episode sebelumnya gitu, bahwa segala sesuatu yang ketika di luar channel saya itu susah, mustahil, tidak mungkin, itu ketika masuk channel rasa hidup itu menjadi mudah. Intinya adalah ketika di luar itu kita gaptek matematika, ketika kita masuk ke channel rasa hidup tuh belajar bersama Bang Tio gitu kan, maka kita bisa menjadi seorang yang handal di bidang matematika, handal di bidang kalkulus gitu kan. Tentunya dengan mengikuti secara intensif ya, mengikuti dari awal sampai akhir, tidak terputus-putus gitu kan, supaya tidak gagal mandiri gitu kan. Kalau kita mengikuti seperti itu continue dari episode perdana sampai episode terakhir tidak putus-putus, itu insya Allah kita dari gaptek matematika menjadi ahli matematika, dari gaptek kalkulus menjadi ahli kalkulus, sejajar dengan ahli-ahli kalkulus gitu loh, insya Allah gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi sekarang paham ya, ternyata oh betul ya, ternyata kita ini sama dengan kalkulus gitu, kita ini sama dengan matematika, kita sama dengan fisika, adonan dan lainnya seperti yang pernah saya bahas sebelumnya gitu kan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini cukup bisa dipahami gitu kan, sehingga itu kita oh iya ternyata memang benar benar apa yang dibilang Bang Tio gitu, bahwa apa yang kita sebutkan itu ternyata bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah sekarang mungkin ada sahabat dari sahabat rasi hidup alias Sarah ya, yang mungkin sebagai orang tua anaknya pernah nanya gitu kan, emang kita perlu belajar kalkulus gitu, atau kalkulus itu dipelajari di siapa aja gitu kan. Nah seperti yang pernah saya bilang tadi kan, tadi ya, kalkulus itu perlu dipelajari karena kalkulus merupakan gitu kan ya, kalkulus perlu kita pelajari gitu kan, karena kalkulus itu merupakan pintu gerbang ya, pintu gerbang menuju pelajaran matematika tingkat lanjut atau mata kuliah matematika tingkat lanjut, dan juga mata kuliah lainnya gitu. Atau dengan kata lain gitu kan, Bang Tio bisa sebutkan bahwa kalkulus merupakan ilmu dasar ya, ilmu dasar agar kita bisa menguasai mata kuliah lainnya. Nah, emang ada mata kuliah lainnya yang dasarnya kalkulus? Bukan, ada, banyak gitu kan. Nah, contoh mata kuliah yang perlu menguasai materi kalkulus ya. Contohnya apa? Aljabar, geometri, matematika diskrit, statistik, pengantar ilmu ekonomi, pengantar statistik, ya kan? Matematika ekonomi, ya. Ini mata kuliahnya, mata kuliah matematika ekonomi, matematika teknik, kemudian matematika industri ya. Matematika industri. Nah, matematika industri itu di beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta itu biasa disingkat MATIN. Nah, untuk yang matematika ekonomi, mata kuliah matematika ekonomi disingkat MATEK gitu kan, seperti itu ya. Jadi ternyata perlu gitu kan. Nah, kemudian jurusan dan program studi yang perlu pengetahuan kalkulus gitu kan, antara lainnya program studi yang sifatnya teknik ya, dan jurusan atau fakultas MIPA ya. Fakultas MIPA itu perlu pengetahuan kalkulus, dan jurusan teknik apapun, teknik informatika, teknik mesin, teknik geodesi, teknik lingkungan dan lain-lain, pokoknya yang depannya teknik itu perlu menguasai pelajaran kalkulus atau mata kuliah kalkulus gitu. Jadi sekarang intinya apapun profesi kita, ternyata kita perlu mempelajari kalkulus gitu kan. Oke, begitu. Mudah-mudahan apa yang saya bahas hari ini itu mudah dipahami. Kalau masih bingung, nah tonton terus dari awal sampai akhir, jangan di skip biar tidak gagal mandiri. Kalau masih bingung juga, biasa kirim pertanyaan di kolom komentar disertai dengan menekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng, supaya kalau ada pembaruan data sahabat rasa hidup alias Sarah tidak ketinggalan informasi. Dan kalau menurut sahabat rasa hidup alias Sarah itu channel ini bermanfaat gitu kan, silahkan share ke teman-teman. Kalau misalnya masih ada yang kurang, tadi kirim di kolom komentar gitu. Moga-moga materi yang disampaikan oleh Bang Tio lewat channel rasa hidup ini bermanfaat bagi semuanya, bagi alam semesta, atau bagi apapun profesi kita gitu kan, di dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, bermanfaat gitu kan. Demikian, terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.